badan pegal, kepala pusing, meriang, hingga perut kembung. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, keluhan-keluhan ini langsung dikategorikan sebagai salah satu kondisi, yaitu masuk angin. Dan solusi paling populer secara turun-temurun adalah kerokan. Hanya dengan berbekal koin atau sendok ditambah minyak angin, kulit dikerok hingga mengeluarkan garis-garis merah pekat. Banyak yang percaya, semakin merah warna kulit, semakin banyak pula angin yang berhasil dikeluarkan dari tubuh. Tapi, apakah masuk angin benar-benar ada dalam diagnosis kedokteran? Bagaimana dunia medis melihat fenomena ini? Temukan jawabannya di Waktu Indonesia Sehat, Orang Sehat, Tonton Wasiat. Selamat weekend Fit Family. Ketemu lagi bersama dengan aku Angie Ang dan juga Kang Pebi menemani kalian di jam 9 pagi ini. Nah, kalau kalian udah melihat seperti apa Kang Pebi di sebelah saya ya Fit Family, mungkin kalian banyak juga ini yang relate seperti ini. Terlepas dari banyaknya tabungannya Kang Pebi, ngelihat celengannya banyak banget. Loh, ini banyak banget. Tapi yang namanya uang koin ini biasa dipakai buat apa? Kerokan, garpu. Buat astagfirullah, kok gitu sih mainnya? Ih, garpu lebih bagus. Jadi biar langsung ke pori-porinya, biar langsung merah. Kata siapa? Ngawur-ngawur. Kata ilmu kedokteran. Kata siapa? Nggak ada ya yang ngomong kayak gitu. Nggak usah ngadi-ngadi. Kayak biasanya kayaknya kalau masuk angin nyeri apa gimana, kalau dikerokin enak Genji. Apalagi pakai garpu, basah langsung ke pori-porinya. Ini serius sama bercanda sih Fit Family. Kalau jujur ya, kalau pakai uang koin emang ada. Terus habis itu dulu ya, om-om di rumah itu yang jaga rumah biasanya pakai, tahu nggak sih? Bukan om-om. Enggak, di rumah yang jaga rumah om kan Mike. Oh iya. Jadinya tuh mereka biasanya kerokan pakai uang, tahu nggak sih? Uang cepek yang 100 Logam ya lama. kan? Yang logam laba. lama katanya tuh beda. Kenapa? Karena kalau yang ini tebel kan, Ya, sakit. sama iya kan, Lebih sakit. Nah sementara yang itu dia tipis sama lebih lembut. Jadinya katanya koin juga menentukan angin yang keluar. Emang gitu? Emang bener. Tapi nggak begitu berasa, makanya sering ngumpulin pakai koin yang lain. Ini udah biasa. Coba deh eksperimen pakai garpu, lebih enak. Ini ketawa lagi. Aduh. Bawa garpu. Masuk angin. Ini bawa. Ini merah-merah tuh. Buat kerokan. Tuh. Kerokan nggak boleh pakai garpu. Emang bener. Ya nanti luka gimana? Selama ini sih nggak luka. Nah gimana ceritanya nggak Ya, luka? gimana ya, abis touring masuk angin pada nyeri. Ya udah nyoba-nyoba enak sih, tidur nyenyak segala macem. Bahaya nanti lagi ngantuk, tahu-taunya terlalu dalam terus udah gitu luka, itu berdarah nih, Dok. gimana? Nah, itu dok. Gimana cara nih dok? Biar Ya, kalau nggak misalnya boleh, nggak Bentar, boleh bentar. kalau pakai itu. Ada yang aneh deh. Kang Febi pucet ya itu ya? Iya, ini kan abis touring 3 hari 4 malam gak tidur. Kayak motor. Kayak gitu. Bener. Pulang-pulang masuk angin. Ya udah, daripada ke dokter mending ngerok sendiri. Itu juga ngerok di bagian tangan itu buat apa? Oh, bukan di sini aja, ke perut juga. Bahaya gak sih? Ya itu pembuluh darahnya aja pada pecah ya. Kerokan itu sebenarnya gimana sih dok? Iya, jadi kerokan itu sebenarnya kan sensasi yang didapatkan itu karena dari minyaknya, ya kan? Dari minyaknya yang Panasnya, hangat, panas, dapat sentuhan, ya kan? Skin kontaknya dapat. Jadi dapatnya lebih rileks, menyenangkan. Kayak kita dipijit, kayak di massage. Sebenarnya merah-merah ini nggak menentukan angin keluar atau enggak, itu ya Gitu. pecah pembuluh darah kapiler bawah kulit Maaf aja nih itu. dokter Nabila, kayak kata dokter Nabila bilang katanya minyaknya. Kalau saya pakai minyak goreng, tapi bisa, bener. Bukan minyak ini, minyak Apalagi apa yang keluar kalau misalnya minyak gorengnya. Kalau misalnya masih ada efek mentolnya, mintnya itu ya dia lebih segar kayak gitu. Ini sih pantesan enak. Cuma sebenarnya nggak ada sih istilah masuk angin itu dalam dunia kedokteran ya. Oh, nggak ada. Mungkin itu salah terminologi aja sih sebenarnya. Kalau keseringan gini bisa gak kalau pori-pori kita apa namanya bisa kata orang oh bisa nih pori-pori dia bisa sering masuk angin, bener gak sih dok? Dia jadinya harus hati-hati karena kan itu kan kalau kita ngasih tekanan ya pada koin itu kan kita ngasih tekanan ke kulit. Nah itu pembuluh darah di bawah kulit itu terpaksa dia harus pecah
Oh gitu. Makin ditekan, makin pecah, makin merah makanya. Kalau dia setengah aja ya setengah pecah. Kalau begitu keras, lama, berkali-kali berulang-ulang, repetisi kalau kita bilang diulang-ulang, ya makin merah. Di semua tubuh juga mau dikerok dimanapun, ada yang suka ngerok ke kepala, di mana di leher. Ini leher nih. Semua Enak. juga pasti merah. Oh iya. Ya kan? Tapi ya itu tidak menunjukkan seberapa angin itu keluar. Lagi juga masuk angin itu nggak ada dalam istilah medis. Itu sebenarnya ya subfebris, meriang, mau batuk pilek, mau infeksi gitu. Kang, Tuh, apa tuh? buka kacamatanya dulu. Wow. Itu habis diginiin juga ya? Itu beneran kan? Ini bener. Itu beneran. Tuh, Dok. Yang di sini itu biasa kan orang di sini biar nggak Iya. pusing. Nah, ini tahu. Ya kan? Soalnya tadi kita papasan di luar begitu tuh. Saya udah kayak, jangan-jangan lagi sakit. Bukan, lagi mikirin. Apa? Ah, tahu deh pikirin masalah banyak banget kayak ini. Berat banget ya hidupnya ya. Ini Ya udah. berat. Ini udah dilumurin minyak goreng kan? Udah siap saji kan? Iya, ini goreng. Nah, mandi. Udah, mandi deh. Mandi. Baik deh, kalau gitu ke belakang dulu deh, ya kan? Berarti nggak boleh ya kayak gini. Tempel koyo aja masih lebih. Koyo apaan? Ya, koyo cabe aja. Wah koyo panas, cabe. koyo cabe, jangan lah. Yaudah, ke belakang dulu deh kalau gitu. Ya oke. Ayo Kenji. Mari. Ya, tabung lagi ya itu koin-koinnya. Yang boleh merah tuh cuman baju Angie hari ini Fit Iya. Family ya. Pokoknya badan jangan boleh merah-merah apalagi sampai dikerok seperti itu. Dan tadi dokter Nabila udah sempat sounding bahwa di dunia medis itu tidak ada istilah masuk angin. Kerokan itu tidak disarankan. Apa yang tadi Kang Feby tanyakan mengenai apakah angin masuk ke pori-pori membuat masuk angin, nanti akan kita bahas lagi ya, Ya, dokter betul. Nabila ya. Sama Seperti biasa ya, pakarnya. Fit Family hari ini di weekend jam 9 pagi kita akan bahas nih. Ini adalah penyakit yang akrab sekali dengan kita. Tapi apakah benar masuk angin bisa disebut sebagai penyakit? Atau ini hanya gejala yang menjadi tanda awal dari penyakit-penyakit lainnya? Seperti mungkin nanti ada gangguan imunnya, influenza, pencernaan juga bisa, bahkan katanya yang fatal juga mengenai jantung. Karena setelah aku lihat-lihat ya dok ya, ada juga laporan katanya awalnya mungkin dia self diagnosnya masuk angin, tapi setelah sampai IGD habis itu ternyata disuruh EKG ternyata ada masalah di cardiac arrest Iya, ya cardiac namanya. arrest, Itu ya, ada juga dan di bukan jantung. 1 atau 2 kejadian seperti itu. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa ya orang Indonesia tuh apa-apa masuk angin? Mungkin dari zaman dulu kali ya. Dikenal dengan masuk angin, tapi berarti bisa dipastikan bahwa tidak ada istilah medis yang menyebut masuk angin ini Iya. penyakit. Berarti bukan penyakit, Dok. Iya, jadi memang dia masuk angin itu sebenarnya gejala imunnya dia udah mulai ngedrop. Ya, imunnya lagi mulai ngedrop. Ada gejala awal yang sebenarnya itu suatu bentuk kepekaan sensitif ya pada diri seseorang. Kan orang ada yang sensitif, ada yang enggak kan. Nah, sehingga dia merasa badannya tidak enak. Kok kayaknya ngerasanya kok jadi mudah capek. Udah gitu kayak meriang, bahasa kita subfebris. Jadi belum yang sampai demam tinggi. Normalnya kalau suhu 36,5 sampai 37,5, dia tuh ya 37,5 sampai 38. Jadi kayak sumeng-sumeng lah bahasanya kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya Kak, dan kadang-kadang juga dia suka ngerasa nggak nyaman di daerah dada kan, daerah perut. Nah padahal tidak nyaman di daerah perut dan dada itu bisa 3 Kak, jantung, paru, lambung. Kak Enji, ya jantung apakah tadi ya dia memang ada nyeri dada yang bisa sementara atau menetap, kita sebut angina pectoris, stabil atau tidak stabil, ya itu bisa hilang juga dengan istirahat gitu kan. Jadi bisa karena dia ada kita bahasanya seperti serangan jantung ringan, bisa juga memang ada sumbatan pembuluh darah di jantung, lalu juga dia bisa paru juga misalnya dia ngerasa ternyata itu mungkin agak sedikit sesek atau dia mungkin karena dingin memicu asmanya kambuh dan lain sebagainya. Dan lambung ini yang bisa karena dia ada mah, asam lambungnya meningkat, apakah dia ada luka, apakah dia ada GERD sehingga agak naik ke atas dan itu membuat tidak nyaman rasa di ulu hati. Oke. Ya kayak gitu. Dan ini aku dapat informasi, nanti tolong koreksi kalau salah ya dok ya. Jadi terkait dengan masuk angin itu sebenarnya gimana sih dengan bahasa bayi kita yang awam ini bisa mengerti? Katanya
saat terjadi kondisi gejala yang tadi itu dok, jadi pembuluh darah menyempit sehingga kita menggigil. Otot tegang jadinya pegel gitu. Gerakan usus lambat sementara jadinya kembung. Itu seperti gejala-gejala orang masuk angin, tapi kalau dijelaskan secara medisnya begitu, tapi bukan sebuah penyakit. Nanti akan ditanggapi betul. Dokter Nabila setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tontonlah siap. Masuk angin bukan penyakit secara medis, tapi gejala-gejalanya itu benar ada. Dan mungkin aja dari gejala itu adalah awal pintu masuk dari penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih besar, lebih berbahaya ya Dokter Nabila ya. Dan nanti bisa menjalar ke penyakit-penyakit lainnya. Lantas apa aja? Tadi sudah yang disebutkan. Mungkin kalau dia menggigil greges gitu ya kan. Tadi yang Angie dapatkan informasinya dok adalah pembuluh darah yang menyempit. Bener nggak? Ini gara-gara tadi agak greges juga aku sampai terbalik dengan card ini. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya Fit Family. Anggaplah kalian tidak melihat ini ya. Lalu habis itu kalau seandainya udah greges, aduh aku kok capek banget nih, pegel-pegel, itu katanya ototnya lagi tegang, kecapean gitu kali ya dok ya. Terus yang kembung tadi tahu kan Fit Family, kalau kita aduh perutnya nggak enak, begah gitu, terus ada bunyi yang krek, tapi bukan lapar dok, kan ada ya gerakan usus yang kayak gitu, kembung ya. Nah itu katanya gerakan usus yang melambat sementara, tapi sebagian orang lainnya itu bilang bahwa tuh kan masuk angin tuh, makanya bla 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 bla. Telat makan masuk angin. Iya, padahal mah masuk maksudnya angin. iya. Nah, kenapa ya dok bisa kayak gitu? Semuanya jadi ke angin. Lambung, jantung, terus apa tadi? Kecapean, kurang tidur, paru. Semuanya kok masuk angin. Jadi sebenarnya kita harus ngapain kalau ada masuk angin ini? Suamiku tadi telepon gara-gara kurang tidur jadi cranky. Iya, kan gak enak juga, bisa kan kayak gitu? Setuju banget Kak Angie, karena cerdik pola hidup sehat yang harus kita lakukan setiap hari. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, makan sayur buah dan seimbang, istirahat cukup 7 jam sehari dan 24 jam ya minimal, dan kelola stres. Jadi kalau kita kecapean itu, imunitas kita lagi drop, apalagi lagi pancaroba. Pancaroba itu kan kita nggak melakukan cerdik dengan baik, ditambah lagi kuman, virus, bakteri segala macam lebih mudah masuk ke tubuh kita karena tubuh kita lebih sensitif, kecapean, stres, macet dan lain sebagainya. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau yang Kak Angie tadi sampaikan, kalau aku lihat itu adalah gejala awal dari infeksi. Baik itu infeksi saluran pernafasan maupun pencernaan, ya kan? Jadi dia bisa sebenarnya mau batuk pilek, dia bisa mau mencret seperti itu atau mau tipes dan lain sebagainya. Nah, gejala awalnya pasti kenapa bisa terjadi pegel-pegel? Ya karena dia kena infeksi di virus. 80% infeksi pencernaan dan pernafasan itu penyebabnya virus. Dan virus itu self-limiting disease. Nggak minum obat apapun dia bisa sembuh sendiri. 3 hari, 5 hari, 7 hari. Beda Kalau sama bakteri. istirahat. Asal istirahat, cukup tidur, cukup makan, cukup minum. Ya kan? Nah jadi kalau tadi Kak Angie bilang, oh suka pegel-pegel. Benar, itu infeksi virus itu bisa menyebabkan mialgia, atralgia. Jadi dia nyeri pada sendi, otot, tulang, nyeri kepala, itu adalah gejala infeksi virus. Terus suamiku cranky banget tadi, jadi nggak enak badannya gitu. Kurang tidur itu kunci dari berbagai penyakit. Ya, dia bisa stres, uring-uringan, metabolismenya terganggu, dia juga bisa lebih rentan sakit. Dan masuk angin ini berarti dia infeksi virus dan juga bakteri bisa juga. Bisa banget. Kalau tipes kan itu infeksi bakteri kan, perlu juga dia diberikan antibiotik. Itu tapi kalau infeksi virus kita batuk pilek karena influenza, parainfluenza, rhinovirus segala macam ataupun dia mencret apalagi pada anak di bawah 5 tahun itu 90%-nya virus. Dia cukup tidur, makan, minum, kasih obat pereda demam, dia bisa sembuh sendiri. Dan obat pereda demam itu kan bisa menyebabkan turun demam dan dia juga analgetik. Artinya bikin kita hilang pegal-pegal dan lain sebagainya. Berarti kuncinya kalau gejala-gejala itu dirasakan itu adalah istirahat, bukan kerokan. Nah, kerokan aku bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi tidak boleh terlalu keras ya. Lalu itu kan juga ada efek sugesti ya. Kalau kita lihat kan abis kerokan 30 menit, 60 menit aku selalu seger kayaknya semuanya udah lemes. Padahal dia ngerenggangin otot gitu kan. Dia kan pasti dipegang-pegang dulu, dikasih minyak Relaksasi ya? Relaksasi, lebih ke arah sebenarnya refleksi, relaksasi sambil acupressure juga di titik-titik tertentu. Apalagi biasanya seringnya daerah
ya titik-titik acupressure yang bikin relax kan kayak gitu. Nah yang berbahaya adalah ketika dikroknya terlalu hebat ya, nanti yang ada dia bisa pecah pembuluh darahnya lebih banyak, atau pada beberapa orang yang dia punya gangguan pembuluh darah, gangguan kalau kita bilang sel-sel darah trombosit ada ITP atau trombositnya rendah sehingga dia mudah perdarahan, itu juga bahaya sih. Terus kenapa ya dok ya? Kok ada orang bilang dari yang katanya masuk angin, pas nyampe IGD, disuruh EKG, ternyata serangan jantung. Ya itu iya makanya. Karena sebenarnya kan kadang-kadang suka rasa tidak enak di ulu hati kan. Ulu hati tuh Hati tengah, benar-benar tengah di antara dada, di antara dua sini. dada, tengah. Ada yang dekokan ke dalam gini ya? Betul banget. Oh. Itu namanya ulu hati. Kayaknya tuh kadang-kadang rasanya ada yang nyeri, kayak ditiban, kayak ditusuk-tusuk, ada yang kayak cuma ngenes. Pernah nggak ngerasa kayak nes gitu di dalam? Ya kan pernah kan? Ini antara nggak ketibanan tapi kayak gimana? Nes gitu, kayaknya ngilu atau apa. Nah itu gejalanya seperti itu. Nah itu yang paling berbahaya memang harus hati-hati itu adalah jantung. Ya, dan serangan jantung itu ya tadi ada yang dia sementara, ada yang memang permanen, ada yang dia benar-benar akan membaik dengan kita langsung istirahat. Tadi angina pectoris ya kan. Tapi memang paling minimal EKG buat melihat apakah dia ada gejala yang sangat berat dan dalam hitungan jam harus harus dipecah trombusnya dalam hitungan 6 jam sampai 8 jam. Itu adalah suatu warning sign jantung yang awal dan luar biasa. Itulah yang sering terlambat akhirnya meninggal. Ya kan? Terus juga bisa jadi dia sumbatannya banyak ya kan. Itu lebih ke arah jantung. Ya kalau lambung itu juga sering, makanya orang bilang telat makan Masuk angin lo ntar, kalau makan jadi karena kosong kan. Padahal gitu. memang gejala dispepsia dalam bahasa medis mah itu kan dispepsia. Ya. Itu biasanya mual, muntah, kembung, begah, terus seperti asam lambung naik ya kan. Itu rangkaian. Dan mah itu kan ada dari yang paling sederhana, simple sampai yang parah, sampai GERD. Jadi dari mulai dia asam lambungnya naik doang, kita bisa netralin dengan makan atau kasih obat penetral asam lambung yang warna hijau tuh biasanya ya kan. Nah, terus ada juga yang dia udah ada luka sedikit karena sering tidak diisi dan asam lambungnya mengiritasi. Ada juga yang katupnya antara lambung sama kerongkongan itu udah dol, akhirnya asam lambung naik ke atas. Apalagi kalau kita makan, kita langsung tiduran pasti reflux naik. Nah, itu asam lambungnya bisa mengiritasi sepanjang kerongkongan, itu juga yang bikin nyeri. Ulu hati tadi tidak nyaman bisa sampai ke mulut. Di mulut itu nanti bisa asam maupun sampai bau mulut dan lain sebagainya. Sampai muntah juga ada. Sampai muntah. Tapi kalau orang-orang bilang masuk angin, kalau dimuntahin malah enak katanya, kayak keluar anginnya. Itu padahal tadi gejala dispepsia atau gejala awal Lambung infeksi. berarti ya? Iya, infeksi virus, bakteri itu kan jelas. Ada demam, biasanya kalau infeksi virus lebih tinggi 39 derajat ke atas. Dan yang khas pada infeksi virus pasti pegel-pegel, otot, sendi, ada mual muntah, ada juga dia nafsu makannya turun, malaise, lemah letih lesu. Itu juga kayak bawaannya tuh lemes banget. Nah itu lebih banyak sebenarnya orang yang bilang masuk angin, itu adalah gejala prodromal atau mau menuju infeksi. Kayak pintu gerbangnya ya dok ya? Pintu gerbang. Berarti kalau dibilang, ini masuk angin, ayo kita pijet nih, dimuntahin ya, biar anginnya keluar semua, itu tetot salah? Tetot sih. Enggak? Tetot. Berarti harusnya istirahat aja? Istirahat, tapi aku bukannya anti kerokan juga ya. Karena aku melihat kerokan dari dua sisi KNJ. Dari secara fisik sama secara psikologis. Secara fisik dia memberikan pijatan, acupressure, refleksi, ya asal tidak terlalu merah, keras segala macam. Itu it's okay kayak itu, dan itu nanti akan kembali lagi warna dari kapiler yang pecah pembuluh darah bawah kulit. Tapi dari psikisnya itu yang lebih tinggi menurutku. Menurut aku juga karena itu tenang. Ada yang tadi dokter bilang skin to skin, jadi ngerasa relax gitu ya kan. Skin to skinnya sih. Iya, masuk akal. Tapi apakah kerokan ini sebenarnya memiliki dampak negatif atau mungkin ada cara yang lebih aman untuk melakukan relaksasi di saat kita tanda kutip masuk angin? Akan dibahas sesaat lagi hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat bersama dengan Enji Ang. Hidup sehat, tonton Wasiat. Tukang kerok, tukang pijet,
tukang urut. Banyak sekali kita Banyak. temui ya kan. Bahkan kalau kita lagi capek-capek aja nanya, ada nggak ya tukang kerok sekitar sini atau tukang pijat? yes. Pertanyaannya, apakah itu berbahaya? Apakah ada efek sampingnya? Atau ada cara yang lebih aman kalau kita harus melakukan segala pijetan, urutan, atau kerokan? Langsung aja yuk kita sambut. Yang akan menjawab pertanyaan ini adalah dokter tamu kita dari Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Dokter Safrina. Halo dok, apa kabar? Sehat dok. Sehat ya. Alhamdulillah. Silakan dok. Keren banget ini. Dok, tahu nggak? Aku Gimana? dengan baju merah cetar ini keren. sebenarnya tadi malam itu lagi greges gitu. Kenapa? Karena mungkin kurang tidur. Suamiku juga sama dok gitu. Dan karena kita yang awam sekali ya dok ya, jadi masih merasa kayak ini masuk angin. Kebetulan lah hari ini bertemu sama dokter-dokter. Kang Feby tadi juga sama asisten aku dok, itu juga sampai merah-merah gitu dok. Tadi dokter Nabila udah bilang tuh sebenarnya di medis itu nggak ada tuh istilah apa dok masuk angin. Masuk angin. Nah kalau kerokannya dok di medis itu diperbolehkan atau enggak sih dok? Kerokannya ya. Ya sebenarnya tadi tentang kerokan itu kalau di medis memang nggak ada ya istilah kerokan ya. Dokternya bilang mungkin juga sama. Hanya kalau karena kerokan itu kalau di pengobatan Chinese gitu ya, TCM kan biasanya traditional medicine Chinese, itu traditional Chinese medicine ya. Itu memang udah ribuan tahun ya tentang kerokan ini atau guasha. Mereka menyebutnya guasha gitu ya. Guasha Jadi itu kan barangnya dok, bukan metodenya. tapi sebenarnya metodenya juga guasha. Include semuanya. Iya, Oh, betul. iya. Karena gua itu artinya kerokan, sha itu ya bintik-bintik merah tadi gitu. Kalau dikerok biasanya kulitnya nanti kalau melebar pembuluh darah halusnya atau kapiler itu kemudian akan timbul bintik-bintik merah. Jadi kalau di medis pasti nggak ada ya, karena itu kan budaya masyarakat kita gitu. Nah, ada juga nih yang bilang kalau kerokan, Angie tuh nggak pernah kerokan, sama sekali nggak pernah. Tapi pijat, ya Allah, kalau bisa 2 hari sekali dah tuh pijat-pijat. Iya. Terlepas dari yang kerokan tadi dok, pijat itu kalau kita pijat nih dok, nanti nih yang mijetin itu dia sendawa kan dok kan. Nanti dia bilang katanya nular nih ya kan. Ngambil angin yang dipijat Iya. ke yang mijetin, terus makin dia sendawa semakin bilang anginnya banyak banget Mbak Angie, katanya gitu, masuk angin nih Mbak Angie. Itu mitos ya dok ya? Iya, sebenarnya memang ada yang seperti itu sih Oke. ya. Jadi kayak seolah-olah anginnya itu pindah gitu ya. Padahal sebenarnya itu hal yang berbeda gitu ya. Pada saat misalnya dikerok daerah punggungnya itu kan ada relaksasi. Jadi merangsang saraf parasimpatis. Sehingga motilitas usus, jadi pergerakan usus juga menjadi rileks gitu. Makanya ada sendawa atau buang angin gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi bukan pindah anginnya ke yang melakukan kerokannya ya. Itu benar-benar mitos. Itu sih. mitos Iya, gitu ya betul. kan. Cuman kayak validasi aja gitu. Sepertinya seperti itu. Padahal kalau kerokan juga ada yang bilang lagi dok, semakin dia bukan ditekan ya, tapi hasilnya. Merah. Kerokan kan itu warnanya merah ya. Iya. Tapi kalau yang nggak tahu Makin deh apa dia hitam terlalu gitu. keras atau lama tapi menghitam. Ya kan, jadi semakin gelap atau ungu ya warnanya. Anginnya makin- Ini anginnya banyak ini, makanya dia sakit gitu, Gitu, dok. iya. Benarkah dok itu tidak berbahaya? Itu masuknya mitos juga. Ya sebenarnya karena penekanannya terlalu keras gitu sehingga makin banyak pembuluh darah yang pecah gitu sehingga makin sangat berbahaya. Apalagi sampai merusak kulit gitu ya. Jadi memang apalagi kalau di Indonesia kan menggunakan koin ya. Koin itu kan, nah itu kan Tajam ya? biasanya tajam. Nah itu bisa merusak kulit juga. Jadi kalau kita ingin melakukan kerokan boleh ya, boleh saja, tapi sifatnya hanya sementara gitu. Jadi bukan dijadikan untuk mengobati suatu penyakit gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau menurut saya kalau gejalanya ringan seperti pegal otot gitu ya, kemudian flu ringan itu masih boleh kita lakukan kerokan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau kira-kira dalam 1 jam tidak ada perbaikan itu harus segera
Dia gelisah gitu ya dok ya? biasanya nyeri Nyeri dada Nyeri berat seperti ditusuk. seperti ada menjalar beban ke gitu, kiri. menjalar ke belakang punggung gitu ya, kemudian berkeringat banyak gitu. Nah itu adalah ciri dari serangan jantung. Serangan jantung atau orang bilang angin duduk gitu. Iya. Jadinya jangan dianggap sepele nih ya. Ayah saya nih kena sentil di rumah, pernah bohong ya ayah ya sama anaknya. Ya udah langsung aja kita lihat, ini ada video dok yang bisa ditanggepin dari Fit Family. Langsung yang pertama. Halo, aku Ines. Dok, izin bertanya, apakah benar jikalau kita habis kerokan, itu tidak boleh langsung mandi dengan air dingin, dikarenakan mitosnya pori-pori kita masih terbuka dengan lebar. Terima kasih, Dok. Ya. Ih dok, tapi Angie juga kalau habis pijet, mbak-mbaknya juga ngomong gitu. Nanti jangan langsung mandi ya kak ya, gitu. Beneran. Jadi pijet kerokan itu katanya membuka Mirip. pori-pori Iya. dari kulit-kulit yang habis kena gesekan gitu. Emang bener dok? Sebenarnya bukan pori-pori sih Mbak Inji, tapi lebih kepada vaskulernya. Jadi Vaskuler pembuluh itu apa, Dok? darahnya. Pembuluh darah. Pembuluh darahnya Oke. yang melebar gitu. Jadi makanya kenapa setelah dipijit atau setelah dilakukan kerokan, itu kan berarti tidak boleh langsung mandi karena masih ada pelebaran pembuluh darah gitu. Jadi kalau mandi dengan air dingin, itu nanti pembuluh darahnya malah menyempit. Akhirnya pegel lagi gitu ya. Jadi kita tunggulah sekitar 30 sampai 60 menit, kemudian mandinya dengan air hangat. Oh, disarankan mandi dengan air hangat. Tapi kalau langsung mandi tapi dengan air hangat juga nggak boleh. Nggak boleh dulu gitu karena memang masih pembuluh darahnya masih melebar. Gitu. Intinya mau air panas, air dingin, tetap mandi dulu. Iya. Bukan karena kulitnya pori-pori yang terbuka, tapi lebih ke pembuluh darah ya. Pembuluh Penjelasan darahnya. medisnya. Pembuluh darah di bawah kulit. Gitu. Di bawah kulit. Oke, terjawab ya. Oke, langsung kita lihat lagi video selanjutnya. Halo, aku Nadia. Mau nanya, kalau misalnya lagi hamil muda, terus kerokan di bagian punggung itu boleh nggak sih dok? Boleh nggak dok? Kalau lagi hamil muda ya tergantung keluhannya dulu nih. Kalau cuman hanya karena pegal, itu kalau di bagian punggung masih boleh asal tekanannya tidak terlalu kuat ya, tetap ya. Harus tekanannya sedang saja. Tapi kalau ke area perut atau daerah pinggang atau panggul. itu restriktif. Nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Karena takut memicu Kontraksi, saraf otot, gitu ya. kontraksi. Iya. Rahim bisa keguguran, bisa kelahiran prematur. Harus hati-hati banget. Menanganinya, meredakannya tuh gimana dok? Seperti apa ya? Bingung kan? Iya. Iya. Mungkin gini ya, kalau misalnya dia nyerinya makin memberat, kayak itu nyeri dada makin berat, seperti ditimpa benda berat, lalu dia ada menjalar entah itu ke dada kiri, dada kanan, punggung kiri, punggung kanan, itu yang lebih khas kepada penyumbatan daripada pembuluh darah jantung. Terus juga dia ada predisposisi dulu sebelumnya Kak Angie, predisposisi sebelumnya, misal dia punya riwayat sakit jantung di keluarga. Ya, misalnya kan banyak juga nih public figure kita yang abis olahraga terus meninggal kayak gitu. Nah, mungkin dianya sendiri riwayat serangan jantung, riwayat hipertensi, riwayat DM, obesitas, atau pada keluarganya. Karena genetiknya kan cukup besar nih untuk penyakit jantung ini. Kayak gitu. Jadi dilihat predisposnya, misalnya usia-usia pralansia udah 40 tahun ke atas, dianya agak obes, makannya selama ini banyak yang manis-manis, kolesterol, lemak-lemakan. Kita bisa Nggak olahraga gitu ya. Olahraga. Atau olahraganya malam dan terlalu keras gitu. Iya, bisa ya? juga. Seperti itu. Jadi, wah, kita curiga banget tuh. Kok nyeri dadanya terus-menerus menetap lebih dari 30 menit ya, kalau angina itu lebih dari 30 menit makin memberat, dia ada predisposisi genetik segala macam. Oh, itu harus Segera. segera ke rumah sakit, ke IGD, di EKG minimal. Di puskesmas tuh sudah pasti minimal ada EKG. Ya kan? Lalu nanti diperiksa oleh dokter. Jika diperlukan nanti diberikan oksigen segala macam. Jadi pertolongan pertama itu jangan diutamakan yang kerokan-kerokan tadi kalau dia repetitif gitu ya dok ya, dan juga di beberapa waktu yang krusial gitu ya. Betul. Iya, ayo gimana, udah terjawab belum Fit Family pertanyaan-pertanyaan? Padahal ini cuman masuk angin, tapi ternyata bisa menjadi pintu awal dari berbagai penyakit. Penyakitnya apa aja tadi udah kami sampaikan, tapi akan dibahas lagi nih sesaat lagi hanya di Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, tontonlah siap.
lagi yang mitos di wasiat kali ini, masuk angin ya. Sekali lagi nggak ada namanya penyakit masuk angin, tapi gejalanya itu nyata dan hati-hatilah karena bisa jadi kalau kamu terlambat penanganannya ternyata ada penyakit lain yang membayang-bayangi, amit-amit bisa berisiko fatal. Tadi udah dibilang ada yang sakit lambung, ada yang sakit jantung gitu ya dok ya. Sampai sesak segala macam. Orang kan panik, gelisah, nggak tahu bagaimana penanganannya gitu kan ya dok ya. Bahkan sekarang namanya masuk angin ini juga mungkin ada obat-obatan yang katanya itu bisa mengobati masuk angin. Tapi mungkin tuh hanya membuat hangat gitu kali ya dok ya. Di dalam berarti lebih ke pencernaan. Ya, kalau untuk yang kulit ya. Iya, kulit. Lebih ke arah topikal ya kalau kita bilang yang dioleskan, ada yang diminum gitu kan. Yang diminum kan biasanya kan udahlah dia analgetik ya, yang gampang aja yang dibeli di warung secara bebas. Ada jahe. Iya, bisa jahe ya kan, kita bisa bicara dia tradisional medicine atau herbal, bisa juga dia memang obat ya. Ada obat yang dia bisa menurunkan demam, menurunkan meriang, sekaligus dia jadi pereda nyeri. Ada kan? Seperti itu, kandungannya paracetamol katakanlah seperti itu. Nah itu dia minum 1 tablet juga udah enakan kalau orang-orang yang sebenarnya bilang dia masuk angin kayak gitu. Nah tetapi kan ada juga orang yang aku nggak mau dikit-dikit obat gitu, dan itu which is bagus juga gitu, artinya bijak menggunakan obat. Nah dia biasanya langkah awal adalah pakai oles-olesan atau topikal bahasa kita. Ada yang dia lebih minyak-minyak hangat. Iya. Kayak Angie dulu minyak bawang, minyak kayu putih, minyak kayu putih. Bahkan sekarang kan udah sampai bayi-bayi juga udah punya yang kayak gitu kan. Seneng telon, segala macam. Wanginya juga bisa bikin rileks. Balik lagi kayaknya kalau kita bilang masuk angin adalah mitos ya, kuncinya memang cuma relaksasi deh kayaknya ya kan. Kita istirahat yang cukup dan yang benar, karena cukup aja kalau nggak benar gitu juga sama aja gitu. Nah ada batasan-batasan juga kayak tadi kerokan itu nggak boleh terlalu keras gitu. Terus habis itu mungkin tidak boleh terlalu kuat dengan kondisi-kondisi yang tertentu juga. Nggak semua orang bisa kerokan juga kan ya dok ya? Iya, betul yang banget. risiko cederanya lebih tinggi atau yang bisa menjalar dok? Maksudnya gimana? Ya, sebenarnya mungkin kita juga harus tahu siapa saja yang boleh dilakukan kerokan ya. Misalnya kalau pada anak, pada bayi itu kulit mereka kan lebih tipis gitu ya. Oh berarti leher itu dihindari kalau kerokan? Iya, karena kan itu juga tulang belakang kita, di leher kan ada tulang juga ya. Kita nggak boleh langsung kerokan tuh di area tulangnya, jadi hanya di pinggir-pinggirnya. Ini kan gini ya, yang takut nanti terlalu berlebihan. Ini harus masyarakat ketahui. Di sini itu tulang belakang di bagian servikal, ini tuh adalah pusat pengatur pernapasan kita. Kalau kita ada fraktur, kekencengan nih tenaganya semangat 45, ada patahlah dia di situ. Nah, bisa henti napas kita. Iya, henti napas. Terus ke otak juga misalnya gini. Tiba-tiba kalau ada pecah pembuluh darah, ya kan? Kalau misalnya di sini pembuluh darah besar, di sini kan juga nadinya sangat besar sekali pembuluh darahnya. Terus ada beberapa kasus juga kita pernah dengar orang dipijit yang terlalu berlebihan, trombusnya melepas jadi emboli. Nyumbet, stroke bisa, serangan jantung bisa, itu juga harus hati-hati. Jadi makanya kalau bisa di pembuluh darah kapiler, target kita adalah yang merah itu adalah kapiler atau pembuluh darah bawah kulit yang nempel di kulit. Dan itu pembuluh darah kecil saja. Tes nih berdiri dulu. Jangan yang ada banyak pembuluh darah. Nggak boleh. Nih, coba dokter, kuasain aku. Tangan di sini, berarti arahnya bawah gini. Satu Enak arah deh. tadi Yang kalau kata lama ya, dokter, Dok? ya kan? Kalau ini enak nih, kalau ini mah kalau neken juga. Tapi kalau di sini yang pas patahan ini harus dilewatin. Iya, dilewatin. Betul. Jangan, nah ini begini. Oh langsung gini. Iya, betul. Oke, nah bagian belakang. Bagian belakang, punggung ya kan. Dari tengah ke samping. Ini mengikuti lagi dong, ini mengikuti anatomi kan, gini Sekalian, kan. Nah, ini gini. Tapi dok, gitu. bentar dok. Ini kan tulang Ini belakang. kalau mau kesini nanti. Di tulang belakang ini kan tidak boleh diapa-apain ya? Belum, Bahaya ya? jangan, Ini jangan. tidak boleh kena sama Sarafnya sekali banyak, yes. sampai sini. Ya. Sampai bawah ini. Sampai bawah sini nggak boleh saraf-saraf, sama ya. sekali ya. Itu berbahaya mau dipijit atau dikerok. Iya. Ya, Nah terus yang di sini, ini boleh juga? Itu masih boleh. Masih boleh Masih di ada sini. ototnya. Tapi di sini jangan. Ini pembuluh darah besar sekali. Ini ya, yang ini Iya, nggak boleh. daerah sini nih nadinya besar. Itu di ini jangan. Ini nggak boleh sama sekali berarti. Jangan. Ada juga yang di Nggak sini dok. boleh. Nah kalau di Sini masih bisa. ini masih boleh, Di tulang tapi selangkah tadi harus diingat kalau nyeri dada, tetap kita tidak anjurkan untuk dikerok
Kenapa? Karena harus segera dibawa Iya betul. ke rumah sakit. Oke, boleh dok dibalikin. Iya, Terima keren. kasih dok, Mungkin ya. minjemin nanti lagi ya. Iya. Yang agak Seru ya, lama asik. gitu. Dok, aku punya mainan ini tapi nanti ya dok ya. Oke. Ini nanti kita main triviaan, fakta dan mitos, tapi nggak sekarang Fit Family, karena kalau sekarang aku baru inget. Jadi aku punya temen yang kemarin itu buat konten dok. Jadinya dia teman aku ini namanya Shannon. Shannon ini bule Australia. Teman aku di sini tapi sekarang udah balik ke Australia. Nah, dia buat konten yang kebetulan itu pas banget sama pembicaraan kita. Panjang tapi kita simak ya, seru Oke. banget. Ini ya Fit Family dari Shannon. Ayo. Only Indonesians have one diagnosis for everything. Headache, masuk angin. Stomachache, masuk angin. Feeling tired, masuk angin. You slept 3 hours all day and ran a marathon. Ha, masuk angin. Then comes the ultimate treatment. Forget the doctor, forget medicine. Bring out the minyak kayu putih and the kerokan. That's usually when I run. But you're basically getting your back turned into a QR code. 5 minutes later, nah. Mendingan kan? Whether it works or not, you're expected to say yes. You fall over, you got a scratch. Masuk angin. Masuk angin is literally one of the deadliest things you can do, okay? If you've got a bit of Indonesian blood in you, you look out for that. It's not to be taken lightly. Be careful. Don't get masuk angin. Tapi tahu nggak yang namanya wisata medis itu kerokan itu bagian yang harus kita budayakan, lestarikan, karena itu akan menggrab wisatawan untuk datang, dan itu bisa jadi bagian dari wellness, health and experience. Benar, karena kita mengadopsi dari yang tradisional Chinese medicine tadi. Jadi sekarang ada Indonesian terapi kali ya, lebih ke terapi kali ya. Itu justru uniknya ya Indonesia ya. Dan tadi kan kita udah sepakat sebenarnya kalau masuk anginnya ringan gitu, silahkan dilakukan kerokan dulu gitu ya. Tapi jangan pakai koin ya dokter Ngabila ya. Kenapa dok? Ya lebih bagus kita pakai guasha lah. Yang lebih lembut juga tuh. Betul, salah satunya dia tidak tajam. Kemudian juga dia bisa mengidentifikasi area yang bermasalah. Jadi yang merah hanya di area yang bermasalah aja, Mbak Enji. Tapi tidak kalau seperti guasha Feby bener tadi ya. Oh iya, dia pakai garpu dokter tadi, lebih parah, lebih ekstrim kan. Garpu sekarang dia kemana? Lagi di KUGD? kabur abis dimarahin. Karena pada luka gitu. Iya, kan secara logika aja gak mungkin kita menggaruk badan ini memakai garpu ya kan. Tapi ternyata pakai sendok juga enggak ya dok ya, karena lebih kalau yang tajam ya sisinya enggak ya, tapi kalau bagian punggungnya ya boleh. Itu kan tekanannya juga enggak berat ya. Tapi kalau saya lebih suka kita ikut yang TCM tadi, pakai guasha. Pakai guasha. Oke kalau gitu. Nah, kamu penasaran seperti apa caranya dipakein guasha? Seperti Angie tadi dipakein sama dokter Ngabila. Coba deh beli, tapi inget ya harus ada titik-titik yang menjadi center of attention di sini. Mungkin acupressure-nya gitu, atau mungkin bahkan ada area-area yang dihindari seperti tadi tuh, daerah-daerah leher gitu ya kan. Tulang belakang. Tulang belakang, bener banget. Nah, banyak lagi nih tentang mitos-mitos mengenai masuk angin. Kita akan bermain trivia bersama dengan dokter tamu kita setelah yang satu ini. Hampir kita akhiri kebersamaan kita di weekend pagi ini bersama dengan aku Angie Ang, ada dokter Ngabila juga, dan ada dokter yang akan menjawab trivia kita hari ini. Dokter tamu kita dokter Safrina, udah ready dok? Oke, jadi ini rulesnya hanya simpel-simpel aja. Angkat kalau fakta, yang kanan yang kiri kalau mitos, dan berikan penjelasannya sedikit ya. Oke, yang ada dokter pertama. Ngabila ini. Oke, yang pertama, dokter, mitos atau fakta, habis kerokan besoknya demam? Mitos. Ding ding, kenapa dok? Ya, tadi yang kita bahas kan bukan berarti nih kalau hari ini dikerok kemudian nanti anginnya pindah ke yang keroknya gitu ya. Atau pasiennya itu yang tadi yang sakit gitu ya, setelah dikerok kemudian malah besoknya jadi demam gitu. Nggak mungkin kan gitu. Karena nggak terkait. Jadi kalaupun misalnya dia habis dikerok terus demam, berarti memang dia sedang sakit. Penanganannya gimana? Kalau emang besok demam, berarti kemungkinan apa yang terjadi dengan orang ini?
kemungkinan dia menderita infeksi gitu ya karena penyakitnya. Tadi kan dokter Nabila bilang udah minum paracetamol dulu aja gitu kalau memang demamnya masih ringan gitu. Oke. Selanjutnya, fakta atau mitos kalau kita ada di ruangan atau di area tertentu yang dingin, udah pasti langsung masuk angin, mau itu kipas, mau itu AC, mau itu daerah yang dingin kayak gunung. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta? Iya. Kenapa dok? Betul. Biasanya kalau kita terus-menerus di area yang dingin atau di ruangan AC ya, kemudian kena angin, itu biasanya ada gejala seperti masuk angin gitu ya. Karena angin terus-terus menerpa tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Karena tubuh kita kan ada Suhunya ya? Suhu idealnya gitu. Dok, itu anginnya masuk lewat pori-pori kulit atau pusar dok? Bukan, nggak terkait dengan pori-pori ini, nggak bisa loh. Pusar-pusar? Nggak juga ya? Apalagi pusar itu kan udah tertutup. Jujur. Iya. Jadi kalau aku lagi liburan ke daerah-daerah dingin dok, itu aku selalu pakein koyo. ya? Koyo. Koyo. Jadi koyo itu dipusar karena selain dia angin, itu di pikiranku ini akan menghalau angin-angin dingin ini masuk. Itu kayaknya sugesti dokter Nabila ya. Enggak ya. Anyway, kemarin Angie juga posting di media sosial, kepikiran aja sih mengenai yang namanya itu masuk angin, dan ternyata beberapa teman-teman di media sosial memiliki pengalaman yang serupa dan juga tanggapannya dok. Kita lihat ya. Ini cuplikan-cuplikan dari postingan threads Angie. Coba kita lihat. Oh, ini Angie bilang, kenapa ya kita tuh orang Indonesia sakit dikit langsung self diagnose. Pokoknya semuanya masuk angin. Kalian kerokan nggak? Coba kita lihat ya. Mana dia? Dari Dekigio. Ini saya lagi begitu kak. Panas, dingin, flu, keringet dingin, mual. Kata emak, masuk angin kebanyakan di luar ngemotor. KWK. Nggak dikerok, dibalurin minyak kayu putih sebadan-badan. Nah, selanjutnya juga ada nih dari Dewib. Gue sejak nikah dan diajarin kerokan sama suami. Jadi kalau berasa greges dikit pasti dikerok. Sampai kalau nggak kerokan kayak belum sembuh. Katanya ini dua ya dari berbagai replies. Ini seperti yang udah dibahas selama 1 jam terakhir ini ya Fit Family. Yang pertama soal kerokan dari yang Dewi tadi, itu sugesti seperti yang dokter Nabila bilang ya. Jadinya yang penting ada cara amannya untuk melakukannya bagaimana, karena yang pasti didapat sugesti dan relaksasi. Iya kan, apalagi sejak nikah katanya tadi kan. Suaminya yang ngerokin. Iya, betul. Nah, kalau yang pertama jadi nyaman. si Diki tadi bilang gara-gara kebanyakan motoran, udara dingin kali ya dok ya. Kena angin juga kan? Angin malam. Betul sekali. Kalau kita motorannya siang sama motorannya malam, lebih riskan kembung-kembung di malam dong. Malam pasti. Makanya kenapa harus pakai jaket gitu. Jadi double. Gitu. Nah, dia juga dibalurin kan yang tadi kita bilang, ada minyak kayu putih atau yang anget-anget. Jadi hangat gitu ya kan. Minyak bawang juga bisa, bawang merah tuh kan. Enak banget tuh waktu kecil tuh begitu. Nah, sekarang udah kejawab ya Fit Family, gimana sih rasanya kita mengalami gejala-gejala itu, nggak bisa disepelekan. Tapi kalau mau relaksasi juga jangan merusak jaringan-jaringan kulit ya kan. Karena ternyata itu nanti bisa ke lain-lain, sakit kulit dan lain-lain. Dan ada kondisi-kondisi Fit Family yang tidak boleh melakukan yang namanya kerokan atau pijatan yang terlalu keras. Tadi udah disampaikan sama dokter bahwa yang tekanan darah tinggi, rendah, diabetes, lansia, diabetes, macam-macam ya dok ya. Dan juga input untuk yang pemilik spa mungkin bisa ditambah dengan tensi digital ya dok ya. Bisa. Terima kasih banyak ya dok ya udah ngobrol-ngobrol Sama-sama, hari ini. Mbak Anyway, dokter mau ngobrol atau ngomong apa ke Fit Family mengenai apa ya namanya, masuk angin yang ternyata Gitu ya. bukan penyakit. Ya, sebenarnya gejala masuk angin yang kita bahas tadi itu untuk hal yang ringan boleh kita lakukan kerokan, tapi harus ingat ya bahwa Fit Family kalau memang gejalanya itu setelah dikerok itu belum ada perbaikan, maka harus segera ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pokoknya ada dokter yang siap sedia untuk membantu, jangan takut, jangan ragu, tidak boleh gegabah juga tapi ya dok ya. Itu dia, semoga Fit Family yang menonton ini lebih terbuka lagi matanya untuk tidak sepele dengan kesehatan. Ingat ya, kami di sini di Wasiat hadir untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan ilmu dan membuka mata serta hati kita semuanya. Kalau begitu terima kasih banyak untuk kebersamaan selama 1 jam ini dokter. Terima kasih banyak. Dokter Nadia, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi tentunya dengan beragam tema menarik. Bisa langsung di kolom komentar ditulis maunya tema apa. Ketemu lagi sama aku Angie Ang di Sabtu dan Minggu sekali lagi jam 9 hanya di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat apa? Tonton Wasiat.